Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang pemeriksaan laporan keuangan toko Fajar Elektronik dalam Halaman Pendidikan nomor 10/12 Jakarta. Di sini sudah disediakan tabel perkiraan daftar arus kas, neraca awalnya, tabel kas dan tabel bank, tabel jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial. Kita asumsikan sudah benar dan sudah diperiksa. Untuk tabel kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal memorial kita gunakan sebagai referensi untuk dijadikan referensi untuk membuat ajuan jurnal penyesuaiannya. Selanjutnya kita masuk kepada neraca lajur. Di sini kita melihat di mana letak kesalahan yang dibuat oleh klien. Kita cek satu persatu. Setelah kita lihat, ternyata kita menemukan adanya kesalahan di bagian keseimbangannya, yang dimana bagian keseimbangan ini tidak balance antara satu sama lainnya. Maka kita buatkan tabel untuk perbaikannya. Kita buatkan tabel untuk auditor. Auditor. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi, kita bisa mengacu pada referensi tabel perkiraannya. Tabel perkiraan. Jadi kita bisa ubah jadi A. Kita bisa menariknya ke bawah. Selanjutnya kita akan membuat rumus yang benar di dalam keseimbangan. Rumus yang sebaiknya digunakan pada tabel Baruki bukan seperti ini. Seharusnya kita menggunakan rumus if apabila ini lebih besar dari ini, maka jika dikurang di sebelahnya pun kita buatkan dengan rumus juga. Semuanya kita kasih rumus.
lihat juga di rumus keseimbangannya pun juga salah, maka kita bisa buat rumus dan salah. Kita bisa buat rumus kita lihat ternyata keseimbangannya sudah balance semua. Selanjutnya kita akan melihat selisih antara neraca lajur yang dibuat oleh klien dan versi auditornya. Kita buat tambahkan tabel baru. Sini bisa kita cek. Perbaikin tabel. Di sini kita bisa melihatnya. Untuk mencari spesimennya kita bisa menggunakan rumus. Kita kurangkan yang versi dari neraca lajur klien dikurang dengan versi auditor. Ternyata terus kita bisa turunkan. Untuk sisi debitnya kita tidak menemukan adanya perbedaan ya, selisihnya yaitu 0. Untuk yang selanjutnya, untuk yang kreditnya kita bisa juga menggunakan rumus yang sama, versi klien dikurang dengan versi itu. Di sini kita sudah melihat bahwa tidak adanya yang salah di dalam neraca lajur milik klien, tetapi kita hanya melihat kesalahan di bagian keseimbangannya saja, yang mana keseimbangannya itu tidak menggunakan rumus yang benar, sehingga keseimbangannya tidak balance. Di dalam neraca lajur ini kita tidak adanya jurnal penyesuaian karena yang salah itu cuma penjumlahannya, jadi tidak mempengaruhi secara langsung. Transaksinya sudah benar dan jumlah saldonya benar, yang salah itu cuma di penjumlahannya yang terakhir saja, yaitu di keseimbangannya saja. Kita masuk kepada pemeriksaan buku besar pelajar elektronik. Di sini kita melihat apakah ada kesalahan atau tidak menggunakan rumus. Kita cek satu persatu. Ternyata ada di bagian kas debitnya tidak menggunakan rumus, sedangkan yang lainnya sudah menggunakan rumus. Maka dari itu kita perlu membuatkan versi auditornya. Ini kita bisa mengubahnya menjadi, karena dia menggunakan perkiraan, tadi kita bisa menjadi angka.
sini kita bisa memasukkan rumusnya. Kita bisa mengambil rumus yang di sebelahnya sebagai acuan. Di sini kita harus memperhatikan. Di sini dia menggunakan tabel kas. Yang untuk debit harusnya E, yang sedangkan kredit menggunakan F. Jadi kita harus merubahnya. Di sini kita berubahnya E. Seperti ini. Terus untuk saldo awalnya kita bisa berubahnya juga. Untuk saldo awalnya di sini kan K, kita ubah menjadi B. Itu kita lihat dulu neraca awalnya. Yang dia letak di B. Selanjutnya begitu juga yang untuk di bawahnya kita perhatikan. Rata sama masih di debit bagian bank. Klien tidak menggunakan rumus, makanya kita harus menggunakan rumus. Kita lihat di bagian piutang dagang apakah ada kesalahan. Ada lagi, kita akan ubah lagi. Kita buat versi auditor. Kita menemukan kesalahan di sini, maka kita bisa menggunakan rumus. Tapi kita harus merubah ini menjadi V, karena di tabel kas tadi untuk bagian kredit menggunakan V. Kita lihat di persediaan barang dagang di buku besar klien apakah ada kesalahan. Tidak ada. Sudah benar. Untuk yang persediaan barang dagang sudah benar. Selanjutnya kita ke bagian persediaan barang dagang. Kita lihat tidak ada yang semuanya sudah menggunakan rumus. Ke perlengkapan juga sudah. Ke PPN masukkan semuanya sudah juga. Kebangunan juga sudah. Kita masuk ke AKM terus bangunan. Di sini kita menemukan kesalahan tidak menggunakan rumus pada saldo awal K. Untuk rumus saldo awalnya kita ambil dari raja awal, kita ambil camping center. Selanjutnya kita lihat peralatan
ada yang salah. Kita tidak menggunakan rumus. Untuk peralatan sudah benar. Jadi ini kita masuk ke akumulasinya juga tidak menggunakan rumus. Kita harus masuk ke rumus. Untuk saldo masuk ke neraca awal lagi, kita ambil akumulasi mustaqil. Ini kita lihat di kendaraan sudah benar, sudah terkait dengan rumus. Jadi masuk ke kendaraan. Kendaraan saldo awalnya tidak dikaitkan dengan rumus. Ini kita lagi, kita masuk ke hutang dagang. Terdapat lagi kesalahan di bagian debitnya, tidak menggunakan rumus. Di sini kita masukkan sebenarnya kita masuk ke BPN keluaran. Sudah masuk ke hutang bank. Kita lihat hutang bank ada kesalahan dalam kita masuk ke modal. Modal juga tidak ada kesalahan. Kita masuk ke drive. Juga tidak ada kesalahan. Ke penjualan penjualan tidak ada kesalahan. Tisar laba rugi juga tidak ada. Jadi untuk buku besar sudah tidak ada yang kesalahan lagi, sudah menggunakan rumus. Selanjutnya kita masuk bagian buku besar setelah penutupan. Sini kita lihat sudah menggunakan saldo.
terus kita masuk ke bagian bank seperti itu juga. Dagangnya juga tidak menggunakan persen juga tidak. Di videonya saya percepat karena kesalahannya sering terletak di lupa masukkan rumus untuk saldo awalnya saja. Sudah tidak ada kesalahan lagi. Sini juga tidak ada kesalahan. Semuanya sudah tidak ada kesalahan. Selanjutnya kita kembali lagi ke neraca lajur tadi. Sekarang kita harus menyesuaikan versi auditor dengan buku besar auditor yang tadi. Terus menyamakan rumus. Buku besar dimulai dari J dan B. J. Itu yang kreditnya juga ini J. Sehingga kita melihat adanya selisih antara neraca lajur yang dibuat oleh klien dan juga yang dibuat oleh auditor. Ini selisih. Maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi selisihnya, jadi ada beberapa yang memiliki selisih setelah kita memasukkan buku besar yang dimiliki oleh auditor, yaitu di bagian kas, bank, piutang dagang, dan pada hutang dagang. Dengan adanya selisih ini, menurut saya tidak harus membuat jurnal penyesuaian karena saat penjurnalan itu sudah benar, jadi kita tidak perlu melakukan jurnal penyesuaian untuk selisih ini. Selanjutnya kita masuk kepada laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi kita melihat tidak ada kesalahan rumus yang terjadi. Sebenarnya sudah benar, tapi kita tetap harus membuat sesuai untuk auditornya juga.
sesuai dengan neraca lajur yang auditor. Kita dari kita sesuaikan. Di sini kita sesuaikan dengan neraca lajur milik auditor. Di sini sesuaikan dengan sini. Maaf tadi ada kekeliruan, jadi rumusnya seperti ini. Selanjutnya ini persediaan barang dagang awalnya, kita lihat di persediaan barang dagang versi auditor itu letaknya di O. Di sini kita ubah. Jadi ini sama dengan rumus penjualan tadi, disamakan. Untuk rumus pembelian ini sama saja, jadi kita bisa copy potongan pembelian juga, kita tarik saja. Itu di rumusnya di ini, persembahan dagang awal ditambah dengan pembelian dikurang dengan potongan. Jadi persenambah akhirnya sama dengan rumus juga. Ini sudah benar. Ini sama dengan rumus penjualan tadi juga. Selanjutnya kita membuat selisihnya kembali. Kita buatkan selisihnya yang versi klien dengan versi auditor. Jadi semuanya sama ya caranya. Yang versi klien dikurang dengan versi auditor. Terus ke bawah, versi klien dikurang dengan versi auditor. Jadi di dalam laporan laba rugi ini tidak ada terjadi kesalahan, kesalahannya. Sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke bagian LPM. Bagian LPM kita membuat untuk auditornya juga seperti yang sebelumnya. Di bagian laba ini kita bisa membuatkan rumus sama dengan if jika ini lebih besar dari nol, maka laba. Jika tidak, maka rugi.
di sini seharusnya kenaikan atau penurunan, kenaikan atau penurunan. Jadi di sini kita bisa buat rumus juga sama dengan if buka kurung, jika ini lebih besar dari 0 maka itu mengalami kenaikan, tapi jika tidak maka itu akan ke penurunan. Selanjutnya kita ubah juga tabel selisihnya ya. Tabel selisihnya sama saja dengan sebelumnya yang dibuat oleh klien kurang dengan dibuat oleh auditor. Begitu juga. Jadi dapat kita lihat bahwa tidak ada kesalahan dalam laporan perubahan modal ini. Laporan perubahan ekuitas tidak ada yang salah. BP 190107/2018 akan melakukan pengujian laporan keuangan untuk Fajar Elektronik. Laporan arus kasnya kita cek apakah sudah menggunakan rumus, sudah penjualan tunai sudah menggunakan rumus, sudah. Teman suka sudah. Jadi untuk laporan arus kasnya itu sudah benar. Lanjut kita masuk kepada piutang. Kita cek apakah sudah menggunakan rumus. Pada Bapak Arma itu melakukan penginputan manual. Jadi kita buat versi auditornya. Auditor. Kita cek. Yang Bapak Arma tadi itu kan melakukan penginputan manual. Jadi sekarang kita buatkan rumusnya. Oke. Jadi saldo akhir Bapak Arma itu 0. Jadi untuk saldo akhir perusahaan menurut auditor seharusnya 115.334.900. Jadi kita cek saldo piutangnya sama dengan yang dibuat oleh auditor. Jadi yang Bapak Arma salah dalam mencatatkan saldo pada buku besar itu tidak apa-apa, karena saldo akhirnya itu sama. Lanjut kita masuk kepada hutang dagang. Hutang dagang kita cek. Ini belum menggunakan rumus, penginputan manual sudah. Oke, jadi kita buatkan versi auditornya. Versi auditor. Siap, sudah. Ini jadi kita masukkan rumus. Oke. Ini ada beda 73 juta. Jadi menurut auditor hutang akhir bulan SAP Elektronik 73.133.900, dan untuk saldo akhirnya menurut auditor 132.639.740. Oke, kita lihat neraca untuk hutang dagang. Sip. Berarti betul yang dibuat oleh auditor 132. Jadi di sini untuk melihat selisihnya sama seperti tadi, saldo yang di perusahaan dikurang dengan saldo awal bulan yang di auditor. Sama juga begitu.
Nggak salah 40 juta di shop elektronik pada buku besar. Ini tidak berpengaruh karena saldo akhir hutangnya itu sudah betul menurut neraca, sudah betul dan sesuai dengan neraca. Untuk jurnal penutup kita lihat apakah sudah menggunakan rumus. Sudah. Di jurnal penutupnya itu sudah betul. Untuk neraca penutupan kita buat versi auditor. Oke. Ini 16. Oke. Ini 25. 4. Ini 27. Oke. 8. Oke. Plus 9. Oke. Untuk versi auditor di buku besarnya, di buku besar itu di J dan di P. Jadi kita perbaiki. Di neracanya itu diganti dengan J. Ini P. Ini P. Ini juga diganti J, ini P, siap. Sudah. Oke, kita cari untuk selisihnya. Selisihnya 9. Oke, 16. Oke. BPN ini 27, ini 29. Oke, untuk mencari selisih sama caranya, yaitu dikurangkan saja debit yang neraca setelah penutupan di perusahaan dengan debit di versi auditor. Oke. Sudah. Di kreditnya juga sama, dikurangkan. Jadi neraca setelah penutupan itu sudah benar. Baik, kita masuk kepada buku pembantu piutang atau elektronik.
betul sudah dan di Anto Elektronik ini ada menggunakan penginputan manual. Ini seharusnya menggunakan rumus sum if. Oke, udah betul. Oke, kita buat versi auditornya. Oke, versi auditor. Oke, ini tanggalnya kita perbaiki. Oke, ini menggunakan rumus sum if. Sum if kas tanggal 4. Kas tanggal 4. Oke, ini sum rank-nya tanggal 4. Oke, sama ini juga menggunakan rumus sum if. Sum if tanggal 5. Tanggal 5. Sum rank-nya tanggal 5. Oke, sudah betul. Hanya perusahaan mencatatnya secara manual, tapi hasilnya betul. Untuk saldo akhir Pak Anto 12.864.600. Kita lihat piutang untuk Pak Anto sudah betul saldo akhirnya. Lanjut untuk EZI Elektronik. EZI Elektronik. Oke, sudah menggunakan rumus sum if juga. Untuk EZI Elektronik kita lihat di piutang, ya betul saldonya 0. Oke, untuk Melati kita rubah tanggalnya terlebih dahulu. Oke, sudah menggunakan rumus, sudah. Untuk Melati Elektronik itu saldo akhirnya 29.150. Kita lihat di sudah sama. Oke, untuk DP Elektronik kita ganti dulu tanggalnya. Oke, ini sudah menggunakan rumus, sudah. Kita lihat saldo akhir DP Elektronik di piutang 8769.800 sama. Oke, ini kita ganti dulu tanggalnya. Ini sudah menggunakan rumus, sudah. Jadi untuk saldo akhir piutang Melati Elektronik 24.475.000. Kita lihat di piutangnya sama.
Oke. Mimo elektronik, kita ganti tanggalnya. Oke, sudah menggunakan rumus, sudah jadi saldo akhir piutang untuk Mimo elektronik 4.350.000. Kita lihat tuh sama. Oke, untuk Doni elektronik, oke, kita ganti dulu tanggalnya. Oke. Oke, sudah menggunakan rumus. Nah, di sini ini tidak menggunakan rumus. Oke, untuk tanggal 1 ini saldo akhir dari Doni elektronik. Oke, kita buat rumus sum if-nya untuk tanggal 1. Oke, tanggal 1 sum rank-nya oke, sama. Oke, kini juga kita buatkan rumus sum if-nya. Sum if-nya di jurnal pengeluaran kas tanggal 23. Oke. Ini sum rank-nya 23. Sip. Betul, sama. Untuk saldo akhir Doni elektronik, saldo piutang akhir Doni elektronik itu 13.914.000. Kita lihat saldo piutangnya sama. Lanjut, untuk Alfa elektronik oke, sip. Sudah menggunakan rumus, sudah. Kita lihat saldo akhir piutangnya di piutang. Untuk Alfa elektronik 10.031.000. 10 sama. Oke. Untuk Zainal elektronik kita ganti dulu tanggalnya. Oke, sudah menggunakan rumus, sudah. Ini tidak menggunakan rumus. Untuk kas kita buat sum if-nya. Sum if tanggal, kita ganti dulu tanggalnya. Oke. Sum if untuk tanggal 3. Oke. Sum if untuk tanggal 3 di kas. Untuk tanggal 3. Oke. Sum rank-nya oke,
Oke, betul, alhamdulillah sama, tapi tidak dimasukkan rumus. Oke, saldo akhir untuk piutang Zainal Elektronik, kita lihat piutang 11.780. Oke, sama. Kita masuk ke Bunda Elektronik, kita ganti dulu tanggalnya. Oke, sudah menggunakan rumus, sudah. Untuk saldo akhir Bunda Elektronik, piutangnya di piutang saldonya 0, sama. Oke, untuk ibu, yes, kita ganti tanggalnya. Oke, ini juga sudah menggunakan rumus. Saldo piutang ibu yes 0, kita lihat ibu yes 0, sip, sama. Untuk Elin, oke, sudah menggunakan rumus. Dan saldo akhir piutang Elin 0 juga. Oke, untuk Jasman, oke, bisa. Untuk Jasman, oke, ini melakukan penginputan manual. Oke, pakai rumus sum if, menggunakan rumus sum if, ini tanggal 2 sum if. Untuk kas tanggal 2, kas tanggal 2, oke. Oke, samrengnya oke, sama. Ini juga kita buatkan rumus sum if. Oke, tanggal 3. Untuk tanggal 3, oke, samrengnya oke, sama. Untuk saldo akhir piutang Jasman itu 0. Oke, kita lihat di piutang Saman, oke, sama. Kita masuk ke Bapak Arma. Oke, sudah menggunakan rumus, sudah. Jadi saldo akhir Pak Arma itu saldonya 0, saldo piutangnya 0. Pak Arma 0. Nih, yang betul adalah auditor. Oke, yang Wiwit. Oke, untuk Wiwit kita ganti tanggalnya terlebih dahulu. Oke,
Oke, sudah betul. Saldo piutang akhir Wiwit adalah 0. Kita lihat di piutang Wiwit 0. Oke, sama. Ini juga sama. Oke, kita masuk ke piutang Ibu Titik. Oke, kita ganti tanggalnya dulu. Oke, sudah mulai sudah. Jadi saldo piutang Ibu Wiwit adalah 0. Kita lihat piutang Ibu Wiwit 0. Oke, sama. Lanjut, kita masuk ke buku pembantu hutang. Oke, kita tengok udah pakai rumus, sudah. Oke, kita buatkan versi auditornya. Oke. Oke, kita ganti tanggalnya dulu. Oke. Untuk saldo Shop elektronik 73.139.900. Oke, kita lihat di hutang. Ini betul yang dibuat oleh auditor. Oke. Untuk LG elektronik. Oke. Tanggalnya kita rubah dahulu. Oke. Ini juga sudah menggunakan rumus. Sudah. Oke, kita lihat saldo akhir hutang LG elektronik 24.748.900. Oke, sama dengan yang hutang. Oke, kita masuk kepada Sanyo elektronik. Oke, tanggalnya salah tanggal. Oke, salah. Kita perbaiki tanggalnya terlebih dahulu untuk keseluruhan. Oke, perbaiki. Oke, Sanyo elektronik sudah menggunakan rumus. Sudah, kita lihat saldo hutang Sanyo elektronik 34.756.940. Kita lihat di hutang Sanyo elektronik sama. Oke. Lanjut kita masuk ke Artek Medan. Oke. Kita ganti dahulu tanggalnya. Oke. Ini juga sudah menggunakan rumus. Oke. Jadi saldo buku pembantu piutang yang dibuat perusahaan dengan auditor itu sudah sama, ada betul oleh yang dibuat oleh perusahaan. Oke, kita masuk kepada buku pembantu bank. Oke. Ini sudah betul. Terakhir.
Oke, mungkin ini udah sama. Sama. Mungkin hanya itulah penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.